Kok Albin ada ambil sesuatu di situ yuk, kayak aku ceritain kemarin itu loh. Ayo kamu kenapa yuk? Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for to click this video. Sinden merupakan istilah untuk pelantun lagu Jawa khusus perempuan, di mana saat bernyanyi, sinden pada umumnya diiringi dengan instrumen Jawa seperti gamelan. Namun, apa jadinya jika seseorang tiba-tiba mahir nyinden? Seperti yang dialami oleh Ayu dalam sinema Sinden Goib yang tayang di tahun 2024 ini. Awalnya, seorang gadis biasa bernama Ayu hanya melakukan syuting biasa di sebuah tempat bernama Watu Kandang. Hingga ia tiba-tiba dirasuki oleh sosok goib yang membuat ia mahir melantunkan lagu-lagu Jawa, guys. Diangkat dari kisah nyata dari Trenggalek, Jawa Timur, sang penggarap film bernama Fauzan Rizal mencoba mereka ulang tragedi mistis tersebut ke dalam sebuah sinema horor. Dan tak usah berlama-lama lagi, yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Scene awal menunjukkan sebuah proses pembuatan dokumenter di mana seorang pria sedang mewawancarai seorang wanita yang nampak tengah hamil tua. Namun terlihat si pria bukanlah mewawancarai si wanita secara langsung, melainkan sosok yang ada di dalam wanita tersebut. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Maksud kalian tujuan kula mriki badhe sumerep kawontenanipun Ayu, kalian kawontenanipun Simbah ugi. Dadi kowe isih ra percaya lek aku iso dadi siji? Sanes, Mbah. Tujuan kula mriki namung badhe nayinaken bilih saking kedadosan rumiyin ika. Kedadian kuwi. Sinden Goib pun baru dimulai. Kemudian scene beralih di mana kali ini terlihat proses pembuatan video pendek dengan mengambil lokasi di sebuah kali. Akan tetapi di sela-sela pengambilan video tiba-tiba saja salah seorang pemeran bernama Ayu kesurupan hingga ia kemudian dibawa kembali ke rumahnya. Naik kanan, turun, loncat. Kat! Din, Abidin! Mas Abidin, boleh lihat nggak hasil videonya? Yuk, yuk, ayo. Mas, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum. Mas, taruh situ dulu, Mas. Mas, tunggu sini dulu ya. Ya, ayo cepat. Mas, mau kemana, Mas? Apa Sera? Tak lama Ayu pun kembali sadar dan sang ayah yang baru saja pulang sempat bingung mendapati mereka sudah selesai syuting. Namun temannya yang bernama Rara itu berkata bahwa Ayu hanya kelelahan. Keesokan harinya Ayu pun bersiap untuk pergi ke sekolah seperti biasanya, guys. Hingga saat ia mencoba menghubungi sang pacar, ia merasa ada seseorang melintas yang dia kira itu adalah ibunya. Ia pun mengikuti sampai ke kamar mandi, di mana ia justru tak menyadari ada sosok hantu di dalam bak mandi. Ya Allah, Mas, biasanya bisa dihubungi. Bu. Ibu. Setelahnya Rara terlihat menghampiri Ayu untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Hingga Rara mulai mendengar suara sinden. Dan Masih pagi kok nontonnya penelusuran gaib. Kayak kelendek-kelendek tora. Kamu beneran nggak ingat apa-apa ya? kemudian kita akan berkenalan dengan 3 konten kreator yang sedang menelusuri tempat-tempat mistis. Mereka adalah Gaduh, Genta, dan seorang gadis bernama Thea. Ini Mas, batu yang sudah saya ciptakan tadi. Ambil gambar teh. Gini doang, katanya batu arwah. Wes lah. Scene kembali ke Ayu yang sedang melaksanakan upacara kelulusan. Namun di situ mereka justru curcol hingga saat Kepsek menyuruh mereka berdoa, tiba-tiba saja Ayu mulai kesurupan dan mulai melantunkan Durmo yang membuat beberapa murid lainnya juga ikut kesurupan. Akibatnya orang tua Ayu pun dipanggil oleh guru BK ke sekolah. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan.
kejadian hari ini. Kericuhan dipicu oleh Ananda Ayu. Hingga malam harinya, keanehan pun mulai terlihat, di mana Ayu terlihat makan tidak seperti sewajarnya. Karena khawatir terjadi sesuatu saat Ayu syuting di Watu Kandang, orang tuanya pun ingin membawa Ayu ke orang pintar. Esok harinya, Rara terlihat mencari kru film bernama Abidin dan Rendra. Yang anehnya, semenjak kejadian waktu itu, mereka tak terlihat lagi keberadaannya. Di situ Rara juga meminta izin untuk melihat hasil video rekaman yang nampaknya masih tertinggal di rumah salah satu temannya. Mas, lihat Mas Abidin atau enggak Mas Rendra. Dari kemarin aku ngechatin tapi nggak ada yang bales. Bar syuting kemarin caloro iku ora ketok blas. Barang-barangnya we ora tegawa kok. Aku boleh izin lihat video rekaman yang kemarin gak ya? Iki lah videonya, tak tinggal saya ya. Aku rekam ya Mas? Rekaman iku. Ia juga memperlihatkan video tersebut ke Ayu, di mana mereka menyadari jikalau Abidin sempat mengambil sesuatu di Watu Kandang. Untuk itulah Rara berniat ingin mencari keberadaan Abidin. Sebelum kamu kerasukan, itu Mas Abidin ada ambil sesuatu dari Watu Kandang. Emang kalau kita nemuin dia, aku gak bakal kerauhan lah. Ya pastilah ada jalan keluarnya. Kita harus cari Mas Abidin dulu. Hingga di malam harinya, Rara bermimpi melihat Abidin mengambil sebuah batu dari kali tersebut. Ra, kowe golek aku. Ra, iku Abidin. Abidin ada ambil sesuatu di situ yuk, yang aku ceritain kemarin itu. Kamu lihat gak? Dino, aku tresno karo bocah. Hari berikutnya di desa tersebut diadakan ritual bersih-bersih desa, di mana Ayu dan orang tuanya juga datang ke acara itu. Tiba-tiba saja Ayu mulai melantunkan tembang yang membuat orang tuanya khawatir. Datang Nduk, ayo ndak Dumateng ngarsane Gusti ingkang Maha Agung, acara ing siang menika lancar sukses. Namun tetua adat di sana tetap membiarkan Ayu nyinden. Sontak warga di sana pun mulai ketakutan. Kemudian setelah Ayu memakan kembang kantil, ia pun pingsan. Gamelan ditabuh. Dalam sewu. Tak menunggu waktu lama, orang tuanya pun membawa Ayu ke tempat orang pintar atau sebut saja dukun ya guys. Yang meskipun sudah banyak dukun yang menangani Ayu, namun sosok yang di dalam tubuh Ayu ini cuma menertawai mereka. Hingga Ayu kini mulai lelah ke sana kemari mencari pengobatan. Untuk usir jantan gondorone. Ayo, Bapak temani. Chris. Tolong dicoba 1 kali lagi saja, Mbak. Badan sakit sampai ketawa langsung. Malam itu, akhirnya mereka membawa Ayu ke tempat tetua adat bernama Bahdi. Ritual pun dimulai yang membuat suasana di sana mulai mencekam. Sesaat setelah muncul sosok wanita di sana, mereka pun tumbang. Bener dalam sewu. Akhirnya Bahdi tahu jikalau sosok yang merasuki Ayu adalah Sarinten yang asalnya dari Watu Kandang. Mendengar perkataan Bahdi, Rara juga menceritakan mimpinya yang melihat Abidin mengambil sesuatu dari Watu Kandang. Bahdi pun meminta Rara mencari keberadaan Abidin. Mbak Sarinten wonten Watu Kandang. Beberapa hari lalu Rara mimpi Ayu berubah jadi sinden. Apa ini ada hubungannya dengan teman kami? Karena dia ada ambil sesuatu. Bisa kau cari teman itu. Setelahnya Rara juga menyarankan ayah Ayu untuk meminta bantuan kepada YouTuber dengan konten penelusuran gaib. Awalnya sang ayah sempat menolak karena takut anaknya cuma dimanfaatkan menjadi bahan konten.
Namun kini terlihat Gaduh dan kedua temannya tengah dalam perjalanan menuju ke sana. Sementara itu, pacar Ayu yang bernama Reza nampak berada di rumah Ayu. Sang pacar yang sedang menempuh pendidikan di kepolisian itu khawatir hingga menyempatkan pulang menemui sang pujaan hati. Katanya sih mereka udah ke beberapa paranormal ya. Ternyata bohong buat viral doang gimana? Siapa tahu kita bisa bantu toh? Ya lumayan juga, nambah subscribers banyak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah aku apik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Yakin gak ono apa-apa? Kemarin pas ditelepon kamu jawabannya jutek gitu. Gue nggak apa-apa, Mas. Kamu gak kayak biasanya. Kamu ngambek sama aku tah? Kita ini jarang ketemu ya. Masa sekalinya ketemu kita harus berantem sih, Mas? Lah kamu kok malah ketawa yuk. Ayo, orangnya pusing. Tak lama Rara pun heran karena Reza terlihat mengobrol sendiri yang ternyata Ayu sedari tadi menghilang dan nyatanya ia sedang menari di luar rumah. Sarinten yang kala itu tengah menguasai Ayu pun bertanya, apakah Reza benar-benar mencintai Ayu? Setelah itu seketika Ayu pun pingsan. Resno, tenang apa ora? Malam itu pula Ayu juga melihat sosok Sarinten yang berkata jika ia hanya ingin menjaga Ayu, di mana kedua sosok beda alam itu sudah ditakdirkan untuk bersatu. Setelahnya Sarinten juga merasuki Ayu dan memberi pesan kepada mereka untuk tidak usah takut dengan keberadaannya. Kenapa nih? Jangan takut, Simba hanya ingin menjagamu. Yuk, ayo, yuk, ini bapak, yuk ada ibu, yuk. Bengke aku karo bocah iki Tresnoku, tresnomu, padha kowe tau sawedi. Meski sempat tersesat, namun esok harinya Gaduh dan yang lainnya terlihat sudah sampai di sana dan mereka langsung menyatakan kesediaan untuk membantu Ayu. Nyatanya Sarinten jelas sudah menyadari kedatangan mereka ya guys. Suwun Bu, Iya. gak usah repot-repot. Jadi setelah mendengar cerita dari semua di penonton kami bisa ikut membantu. Semoga memang ini jalannya untuk istilahnya bisa membantu kami, Mas. Mereka pun sempat berkenalan dengan Sarinten, di mana Sarinten mewanti-wanti mereka agar menjaga Thea dalam artian agar tidak sembrono. Kenalin, ini Mas Gaduh, ini Saking wani Gaduh Saya sangat swantenipun sugeng nginjing Mbah. Nami kula Gaduh. Kulo gentah. nami kula sari. Nggih, Mbah. Lajeng lare estri menika sinten? Menika Thea. Tolong dijogo sing tenanan cani korotok melangi. Selama berada di desa tersebut, mereka pun tinggal di salah satu rumah milik kerabat Ayu yang kosong. Ya, terlihat Thea memang jumawa, terlalu berpikir logis dan menganggap sepele akan hal-hal mistis. Pak, di sini ada penunggunya nggak? Paling dia cuma nunggu buat merekam kamu, Teh. Insya Allah aku sama Mas Gaduh masih bisa jaga kamu. Kalau misalnya ono apa-apa, Ya masa nggak bisa bedain bercanda sama enggak, Mas? bisa kita jogo ya, cangkemmu. Akan tetapi saat Rara pamit untuk pulang, Ibu Ayu justru panik karena anaknya menghilang. Rara pun bergegas memanggil Gaduh dan lainnya. Malam itu juga mereka langsung mencari keberadaan Ayu, di mana Thea justru terpisah dengan yang lainnya. Rara pamit pulang ya? Tuh, sudah mau pulang. Terima kasih ya, Ra. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu, Pak, Ayu. Kenapa, Ayu? Mungkin Pak Gito. Mas! Cuk! Ayu hilang. Hilang. Yus, Ta, cari Ta. Bentar Mas, aku ambil kamera dulu. Ayo, Ta. Ya Mas, bentar. Mas Gaduh? Hingga mereka yang mulai kebingungan mencari Thea, mulai mencium bau melati. Di sisi lain, Thea juga sempat melihat Ayu di atas pohon, hingga ia akhirnya ditemukan di dekat kuburan. Mas Gaduh! Saya ketinggalan ya, Mas. Mas? Mas Genta? Teh! Mas Gaduh? Mbak Thea? Mas, iki kan bau. Melati. Ngapunten, Mbah. Mas Genta? Mas? Lihatin apa tuh? Ayu. Ayu. Ayu.
Keesokan harinya, mereka kemudian pergi ke Watu Kandang untuk mencari petunjuk. Di sana juga terlihat ada Mbah Di, di mana sang tetua adat mengatakan jika Watu Kandang adalah tempat sakral. Maka dari itu, saat berada di sana, usahakan agar hati dan pikiran tidak kotor. Teh mana ini? Kok ngambil gambar lama sekali? Ini Mas Gado, Mas Genta. Mas, beliau ini tokoh adat dari desa kami, Mbah Di. Watu Kandang ini sakral, hati dan pikiran jangan kotor. Kemudian mereka meminta Rara untuk mendatangi Mbah Di, dan karena Thea membutuhkan lensa wide, alhasil ia pun harus kembali ke rumah untuk mengambilnya. Sementara itu, Gaduh dan yang lainnya sudah sampai di rumah Mbah Di. Dan dari sini kita tahu benda yang diambil Abidin adalah watu lintang yang merupakan pusaka di jagat alam goib. Karena Watu Kandang adalah tempat sakral, siapa yang datang ke sana dengan hati yang kotor, maka akan tergoda dengan watu lintang tersebut. Di mana kini Sarinten ingin batu tersebut segera dikembalikan. Pusaka di jagat alam gaib. Makanya diambil batu lintang itu. Apa itu yang kejadian sama Abidin? Sarinten ingin batu itu dikembalikan. Sesampainya di rumah, Thea sempat menyadari keberadaan seseorang di sana yang awalnya ia sangka adalah Genta. Namun ternyata itu adalah Ayu yang tengah dikuasai oleh Sarinten. Nyatanya sama seperti Abidin, Thea juga mengambil watu lintang dari sana yang membuat Sarinten murka. Mas Genta, sumpah Mas nggak lucu banget. Ayo. Kenapa kowe njupuk watu lintang? Saiki kowe sing ora. Sapa kowe? Sekembalinya Gaduh dan yang lainnya, mereka langsung dibuat kebingungan mendapati Thea yang menangis ketakutan. Dan dari kamera yang sempat merekam, Gaduh pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mas Gaduh. Ayo. Akibatnya, jiwa Thea kini mulai bermimpi ke jagat alam goib. Di sana, ia bertemu dengan Sarinten yang berbicara tentang masa lalunya yang dulu dibenci oleh satu desa. Hingga ia menemukan Watu Kandang yang memberinya kehidupan baru serta kekuatan untuk membalas dendam. Gak usah takut, Nduk. Ini adalah tempatku. Daerah tempatku dibuang karena dibenci oleh satu desa. Tapi Watu Kandang ini memberikanku kehidupan membalas dendamku. Sama seperti Abidin, Thea yang telah membuka jagat alam goib juga bernasib sama, yaitu dijemput oleh lelembut untuk tinggal di sana selamanya. Mereka datang menjemputmu. Sontak ia pun tersadar dan mendapati watu lintang yang ada di genggamannya. Benar saja, di luar rumah terlihat ada makhluk goib yang mulai bermunculan hendak menjemput Thea. Dan akhirnya Thea pun pingsan yang membuat Genta berniat menyudahi semuanya dan membawa Thea pulang. Namun Gaduh yang sudah berjanji ingin membantu keluarga Ayu tetap bersikeras untuk menyelesaikannya. Thea. Ya Allah, Ayu nyebut nama Thea di mimpinya. Ini ada yang nggak benar, tak? Kita harus pulang, Mas. Sekarang kita iso apa? Kehilangan Thea. Kita udah janji bakal bantu mereka loh. Kiwes di luar kemampuan kita, Mas. Aku mulai. Thea ikut sama aku. Yowis, tapi kita ke rumah Ayu dulu. Kita bawa Thea. Dan benar, kini Thea yang koma ternyata jiwanya sudah berada di jagat alam gaib. Kini Thea dan Ayu pun dalam bahaya besar karena gerbang menuju alam lelembut sudah terbuka. Akibatnya tidak hanya sosok Sarinten yang merasuki Ayu, tetapi ada makhluk lain yang dapat menguasai raganya. Thea dalam bahaya. Oh, hidup Rene. Bukan kita yang disambut dia. Ngapunten, Mbak. Tutu urusanmu. Lunga kowe saka kene. Cok ganggu sing duwe omah iki. Panjenengan menika sinten?
Untuk itu, mereka harus segera melakukan ritual Turonggoyakso untuk mengumpulkan makhluk goib yang masuk ke alam manusia. Di mana setelah makhluk goib menyaksikan ritual tersebut, maka mereka akan kembali ke asalnya. Dan barulah Mbah Di akan menutup gerbangnya. Turonggoyakso nih, gendang dicepake. Jadi kita harus melakukan ritual Turonggoyakso. Mengumpulkan makhluk gaib itu satu-satunya cara. Setelah mereka menyaksikan, mereka akan kembali ke alamnya. Saya akan menutup gerbang alam gaib. Para warga pun mulai mempersiapkan ritual tersebut. Hingga di malam harinya, Ayu nampak takut melaksanakannya. Namun sang pacar kemudian menguatkannya dan ingin mereka segera menikah setelah semua kembali normal. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah semua ini selesai, aku mau menikah sama kamu yuk. Mas, kemungkinannya kecil untuk aku. Kamu pasti akan baik-baik aja yuk. Semua akan kembali normal. Sampai ketemu lagi yo. Ngapunten, Mbak. Ya. Ritual pun dimulai dengan menghanyutkan watu lintang tersebut ke kali. Dengan disaksikan para warga, Ayu yang mulai kesurupan itu mulai nyinden yang membuat Thea yang koma itu bangkit dan menari. Kemudian jiwa Ayu yang memasuki jagat alam gaib itu mulai mencari keberadaan Thea. Dan nampaknya makhluk di sana tak menginginkan mereka untuk bertemu, guys. Akan tetapi Ayu gagal membawa Thea kembali dan kini hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan menenggelamkan diri mengikuti aliran sungai. Thea. Ayo. Yuk. Kita harus apa, Mbak? Miliring banyu, sapa sing gelem, sapa ngelu ngewangi Mbak Tia. Di sini Gaduh, Genta, Rara, dan Reza bersedia melakukannya meski tahu bahwa resikonya adalah salah satu dari mereka tidak akan kembali. Akan tetapi Ayu justru ikut menceburkan diri, di mana justru ia yang tak muncul kembali ke permukaan. Cara ini sudah turun-temurun. Salah satu dari teman kalian tidak akan kembali. Tapi jangan khawatir, dia yang terpilih. Sekarang jangan buang waktu. Jangan dong, sudah cukup. Kamu sudah sembuh. Ayo. Ayo, Pak. Di situ Ayu berhasil kembali ke jagat alam gaib. Di sana ia langsung mencoba melepaskan Thea. Sementara cukup lama mereka menunggu Thea dan Ayu yang tak juga kunjung kembali, akhirnya membuat Mbah Di berniat menyatukan Ayu dan Sarinten untuk selamanya. Ayo. Ini sudah terlalu lama. Ayu harus disatukan dengan sosok Sarinten, Bapak Ibu. Harus menerima ya. Demi keselamatan Ayu, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Begitu pula dengan Reza yang akhirnya ikhlas jika selamanya sosok Sarinten ada di dalam tubuh calon istrinya tersebut. Dan benar, kini Sarinten pun membantu Ayu menemukan Thea, di mana setelahnya mereka langsung menceburkan diri ke sungai untuk bisa kembali ke alam manusia. Kulo nyuwun tulung, Mbah. Rejang kulo, Mbah. Arab sarang rayap-rayap repandu rasa teko welas teko asih. Tia, ayo cepetan Teh. Ayo, percaya sama aku Teh. Ayo. Tia, kapan?
Kini mereka berdua dapat kembali. Namun sayangnya Tea kini menjadi gila sama seperti Abidin yang kini mendekam di sel sakit jiwa. Bapak! Ibu! Ayo! Mbah, rencang kula pripun, Mbah? Gancamu masih terjebak di alam gaib. Baik piye, Mbah? Abidin bikin gua aja sih. Singkat cerita, mereka berdua pun melangsungkan pernikahan di mana tak lama Ayu hamil dan kembali diwawancarai oleh Gaduh di awal. Sudah siap lahir dan batin? Siap, Mbah. Mas Reza siap menerima Ayu dan yang menemaninya? Saya siap, Mbah. Panjenengan saged nampi lari menika? Film pun selesai. Itu dia alur cerita Sinden Goib yang tayang perdana di tahun 2024 lalu. Ya, secara keseluruhan film ini sudah menggambarkan dengan cukup detail terkait keberadaan sosok Sinden Goib di sana serta masa lalunya. Meskipun gue pribadi kurang suka nih dengan sinematografinya, tapi secara keseluruhan film ini sangat layak kita saksikan di antara sederet sinema horor yang banyak menghiasi layar lebar di tahun 2023 sampai 2024 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.